Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah psikologi dakwah yang terdiri dari saya sendiri, Afifatul Aimah, Agustina Fatimah As-Saadah, dan Aminatun Siti Zulaihah akan mempresentasikan materi pertama dengan judul Konsep Dasar Psikologi Dakwah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian psikologi dakwah. Psikologi dakwah itu terbagi menjadi dua kata, yaitu psikologi dan dakwah. Nah, untuk psikologi sendiri secara bahasa itu diambil dari bahasa Yunani, psiko dan logos. Psiko artinya ilmu dan logos artinya jiwa. Jadi bisa dikatakan bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Sedangkan menurut KBBI, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya terhadap perilaku. Atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Kalau kesimpulan dari pemakalah sendiri, psikologi secara bahasa berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental manusia dan pengaruhnya pada perilaku. Nah, yang mental yang dipelajari itu sendiri pun bisa yang normal maupun abnormal. Kemudian secara istilah itu ada pendapat 3 tokoh. Yang pertama pendapat dari Wilhelm Wundt. Beliau mengemukakan bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti pengalaman panca indera, merasakan sesuatu, berpikir, berkehendak, dan bukan mempelajari pengalaman yang berada di luar diri manusia, karena pengalaman yang demikian menjadi objek kajian ilmu pengetahuan alam. Kemudian pendapat ahli yang kedua itu dari John C. Rush. Psikologi didefinisikan sebagai ilmu tentang aktivitas perilaku dan mental. Kemudian yang terakhir pendapat dari Ernest Hilger. Beliau mengemukakan bahwa psikologi merupakan ilmu jiwa yang memiliki batasan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan manusia lainnya. Kesimpulan dari pemakalah dari definisi yang sudah disampaikan tadi, yaitu psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa manusia melalui hal-hal yang timbul dalam diri manusia, baik perilaku manusia, penginderaan, berpikir, dan sebagainya. Kemudian istilah yang kedua yaitu istilah dakwah. Dakwah sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang secara bahasa memiliki kesamaan makna dengan al-nida yang artinya mengajak atau menyeru. Nah, mengajak di sini berarti mengajak kepada kebaikan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia menurut Faizah dan kawan-kawan, dakwah memiliki berbagai makna. Di antaranya memanggil dan menyeru, menegaskan atau membela, menarik, doa permohonan, dan meminta serta mengajak. Nah, kesimpulan dari pemakalah mengenai dakwah secara bahasa yaitu seruan yang bertujuan mengajak manusia pada kebaikan. Kemudian secara istilah, makna dakwah itu menurut beberapa ahli. Yang pertama Isa Ansori mengartikan dakwah Islamnya yaitu menyampaikan seruan Islam, mengajak dan memanggil sekelompok manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam. Kemudian yang kedua yaitu menurut Muhammad Al-Haidar Husain dalam kitabnya Al-Da'wat Al-Islah, yang menyebutkan bahwa dakwah yaitu mengajak pada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Ahmad Hulwasi dalam kitabnya Ad-Da'wah Al-Islamiyah, mendefinisikan bahwa dakwah sebagai pengetahuan yang dapat memberikan segenap usaha yang bermacam-macam yang mengacu pada upaya penyampaian ajaran Islam kepada seluruh manusia yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Nah, kesimpulan dari pemakalah sendiri mengenai dakwah yaitu suatu kegiatan yang berupa ajakan dari manusia yang disebut dai kepada manusia lain yang disebut dengan mad'u untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang mana cakupan ajarannya itu meliputi akidah, syariah maupun akhlak. Nah, kemudian
kesimpulannya. Jadi kalau digabungkan dari dua istilah tadi, psikologi dan dakwah, yaitu ilmu psikologi itu kan ilmu jiwa. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu jiwa itu dilibatkan dalam proses dakwah untuk mempelajari gejala kejiwaan dari dalam diri dai maupun mad'u. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu objek kajian psikologi dakwah. Nah, objek itu maksudnya sasaran, hal atau perkara atau orang yang menjadi pembicaraan. Nah, objek sendiri menjadi suatu syarat yang mutlak bagi suatu ilmu pengetahuan. Nah, objek kajian psikologi dakwah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Objek materialnya itu manusia sebagai objek psikologi dan sasaran dakwah. Manusia sebagai objek psikologi memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda satu sama lain. Yang kedua objek formal, yaitu segala hidup kejiwaan atau tingkah laku manusia dalam proses dakwah tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu yang menjadi sasaran dalam psikologi dakwah itu mencakup kejiwaan manusia yang berkaitan dengan dakwah, baik dari dai maupun mad'u. Kemudian pembahasan selanjutnya hubungan dengan ilmu lain akan disampaikan oleh Mbak Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agustina Fatimah Asada akan menjelaskan materi mengenai hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain dan manfaat dan tujuan mempelajari psikologi dakwah. Silakan menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan subbab bagian C dan subbab bagian D. Yang pertama yaitu hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain. Hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain di sini saya bagi menjadi 4, yaitu hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi, yang kedua hubungan psikologi dakwah dengan sosiologi, yang ketiga hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial, yang keempat yaitu hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama. Yang pertama, hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Jika pada komunikasi sifatnya netral, sedangkan pada dakwah agama terkandung nilai keteladanan. Sebagai contoh, keberhasilan seorang aktor adalah ketika ia dapat memerankan atau berkomunikasi seperti orang lain. Sedangkan keberhasilan dai dapat terlihat ketika apa yang ia sampaikan adalah apa yang ia lakukan juga di dalam keseharian. Yang kedua yaitu hubungan psikologi dakwah dengan sosiologi. Dalam melakukan interaksi antar dai dengan mad'u, itu dibutuhkan yang namanya interaksi sosial, di mana sosiologi di sini sangat dibutuhkan. Yang ketiga, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial. Seorang dai harus memiliki pengetahuan sosial. Hal tersebut harus dimiliki karena dapat membantu seorang dai dalam membedakan gejala sosial masyarakat yang akan didakwahi. Yang keempat yaitu hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama. Jika psikologi dakwah berusaha menguak apa yang melatar belakangi tingkah laku manusia yang terkait dengan dakwah, maka psikologi agama mencari tahu seberapa besar keyakinan agama seorang yang mempengaruhi tingkah lakunya tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan mempelajari psikologi dakwah. Manfaat mempelajari psikologi dakwah. Yang pertama, untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengetahui tingkah laku manusia atau anak itu sendiri. Yang ketiga, untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Jadi, mempelajari ilmu psikologi itu bukanlah hal yang baru bagi seseorang, karena orang dewasa yang normal sedikit banyak telah mengetahui psikologi meskipun pengetahuan mereka itu tidak sistematis. Oleh karena itu, siapa saja yang dapat mengetahui psikologi, ia akan dapat menempatkan dirinya sedemikian rupa di mana ia berada. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari psikologi dakwah.
Tujuan mempelajari psikologi dakwah yang pertama membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis, sehingga memudahkan para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Yang kedua, memberikan pandangan tentang mungkinnya dilakukan perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologis sasaran dakwah atau penerangan agama sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh ajaran agama yang didakwahkan oleh aparat dakwah atau penerangan agama itu. Dengan demikian, maka psikologi dakwah mempunyai titik perhatian kepada pengetahuan tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia adalah gejala dari keadaan psikologis yang terlahir dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan dengan mencapai tujuan. Psikologi dakwah pun memperhatikan masalah pengembangan daya cipta, daya kerasa, dan rasa dalam proses penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Dan disinilah terletak titik berat strategi dakwah yang sebenarnya yakni menimbulkan kesedihan seseorang untuk menerima dan mengamalkan pesan yang disampaikan kepadanya dengan ikhlas. Dalam hal ini nampak perbedaan antara strategi dakwah dengan strategi propaganda, di mana ajaran agama Islam menggunakan strategi dakwah bukan menggunakan strategi propaganda itu sendiri. Bahasan yang selanjutnya adalah pendekatan psikologi dalam dakwah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dakwah ini merupakan kegiatan komunikasi. Nah, bagaimana agar komunikasi antara dai dan mad'u ini berjalan dengan baik? Artinya, pesan-pesan dakwah dapat disampaikan dengan baik sehingga dapat mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu, dalam melakukan strategi dakwah perlu adanya pendekatan. Banyak sekali pendekatan yang dapat dilakukan, dapat melalui pendekatan sosiologi ataupun dengan pendekatan psikologi. Kali ini saya akan membahas pendekatan psikologi. Nah, mengapa penting untuk seorang dai memiliki pengetahuan mengenai psikologi? Karena banyak mad'u dengan berbagai karakter, sehingga seorang dai harus bisa menentukan bagaimana strategi yang akan digunakan. Nah, melalui pendekatan psikologi ini bertujuan agar seorang dai mampu memahami karakter dan sifat para mad'u atau objek dakwah, sehingga apa yang disampaikan dalam dakwah mudah diterima dan kemudian dapat menggiring perubahan pola tingkah laku masyarakat ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan syariat Islam. Maka penting sekali bagi seorang dai melakukan beberapa trik berikut ini. Yang pertama, seorang dai harus memberikan pengantar yang dapat menarik perhatian masyarakat. Kemudian memiliki karisma atau pembawaan yang baik. Di sini lebih ditekankan pada aspek spiritual, tidak hanya penampilan saja, melainkan harus ditunjang dengan sikap yang baik pula. Kemudian, seorang dai harus memiliki landasan pengetahuan yang tinggi. Dalam menyampaikan pesan dakwah ini harus menyesuaikan dengan taraf pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian untuk digiring pada pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah pusat perhatian psikologi dakwah. Ada 4 pusat perhatian psikologi dakwah. Yang pertama, analisa komponen dalam kegiatan dakwah, yaitu dai dan mad'u. Yang kedua, bagaimana cara untuk menumbuhkan pesan-pesan dakwah ini menjadi stimulus sehingga muncul respon dari mad'u. Yang ketiga adalah bagaimana menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi mad'u untuk kemudian menentukan proses dakwah yang akan dilakukan. Yang keempat adalah bagaimana agar dakwah ini berlangsung persuasif, artinya mampu mempengaruhi, mengajak, dan mengendalikan pola tingkah laku mad'u. Itulah apa yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dasar psikologi dakwah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian dan menambah semangat kalian untuk terus mempelajari psikologi dakwah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.